Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah nur istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa duradi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sumar yang baina wa ma'adina wa jaddi wa jannina wa syarifin wa malaikatil muqarrabin. Khususan mu'alifatan kita wa khususan iqatil salihah wa sabil hajah. Syawlul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لا رحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم رحم القبور من الملة والمسلمات مما شاء بها خصوصا إلى بين وبيكم شول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada, semua yang punya hajat di Allah Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Ta'ala, yang telah kembali ke rahmatullah titimah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama nusa, bangsa dan negara. Kita akan selalu menaruh Allah SWT memberi kemenangan dan perjuangan rakyat Palestina dan mereka yang gugur menjadi syuhada di Ta'ala dan Allah SWT hancurkan Zionis Yahudi la'natullah. Syawlul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi khurjina min dhulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyina atil mursalin wa ilhamna malaikatil muqarrabin ilahana tamasudna wa taqabbal atina muhabbadan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syurala lana khuzayya rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa sallallahu ala sayyidillah wa ala washabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-mukarramin para ustaz dan guru dan imam yang berbahagia, Tuan Nadir dan suratan kuasanya, Datuk, Datin, Tuan dan Puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita dapat bersua kembali di tahun baru 2024 ini. Mohon maaf pada bulannya lepas kami balik ke Indonesia sekalian untuk menandatangani pembelian rumah. Nanti di akhir saya akan ceritakan sekalian. Baik sekalian, kita sudah masuk hari ke-10 bulan Rajab. Syabas dan tahniah dari Tuhan yang sudah memuliakan atau melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan biasa-biasa, agak luar biasa. Karena bulan Rajab memang bulan yang dimuliakan Allah. Sang Maha Pencipta saja memuliakan. Tentunya kita sebagai hambanya harus wajib tahu ada apa di bulan Rajab. Baik dan sekalian ya, banyak para ulama-ulama yang mengkaji tentang kelebihan dan apa yang dilakukan di bulan Rajab. Salah satu di antaranya kitab kecil yang saya selalu pelajari, namanya Kitab Durratun Nasihin oleh Ustaz Usman Asyakir Al-Khaybawi. Kita putuskan saja atau kita singkatkan, dalam kitab itu Tuhan sekalian ada 9 amalan yang perlu kita lakukan. Coba Datuk, Datin, Tuan cocokkan 9 ini sudah dilakukan belum? Kalau belum, masih ada kesempatan, masih banyak lagi. Kita baru selesai awal bulan, jadi tanggal 10 ya. Dasar pembicaraan kita adalah surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhur indallahi isna asyaran syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Itu dasarnya. Artinya lebih kurang sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ketika Allah mencipta langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 arba'atun hurum yang dimuliakan Allah. Ini tertera dalam Al-Quran. Apa saja dalam Al-Quran itu perkara yang luar biasa.
Dan 4 bulan itu disebut oleh Rasulullah SAW 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu terpisah namanya Rajab. Alhamdulillah kita sekarang masuk bulan Rajab. Oleh karena itu, tuan-tuan mesti melakukan sesuatu yang terbaik demi untuk sebagai invest kita, sebagai catatan kita, ya, momentum kita untuk jadi rekod oleh malaikat, kita laporkan kepada Allah SWT. Baik, pada kitab itu ada 12 amalan. Pertama, menghidupkan malam awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah, atau meraihkan, memuliakan awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Awal bulan itu 1 hingga 10, pertengahan bulan 11 hingga 20, akhir bulan 21 hingga 30. Jadi kita masih di kategori awal bulan, alhamdulillah terakhir malam ini. Nah, kita melakukan, ya alhamdulillah, kita datang sholat berjamaah sebelum maghrib, sudah datang sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat sunnah qobliyatul maghrib, kemudian berjamaah, kemudian zikir bersama tuan imam, dan kita ba'diyah, lepas ba'diyah dengar pengajian. Ini luar biasa, alhamdulillah. Dan ini kebetulan di awal bulan Rajab, ini dapat poin tuan sekalian, di mana Nabi SAW mengingatkan yang arti lebih kurang, siapa yang memuliakan awal bulan Rajab, Allah SWT tidak akan mematikan hatinya dan diampunkan segala dosa-dosanya. Kan luar biasa. Amalan kedua yaitu sholat sunnah 20 rakaat 10 salam. Waktunya hanya badal maghrib, macam ini badal maghrib. Hingga datuk datang kalau tidak ada pengajian, kebetulan contohnya ustadznya tidak hadir dan sebagainya, buat kesempatan nak sholat di masjid ke atau balik rumah, libatkan putra putri atau istri, silakan, boleh sholat sendiri, boleh berjamaah. Niatnya sholli sunatan Rajab, ya, bulan Rajab sholli sunatan Rajab, atau sholli sunatan lillahi ta'ala mutlak, ya, rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bacaannya rakaat pertama dan kedua sama, selepas Fatihah surah Ikhlas sekali aja. Fatihah surah Qulhu, Fatihah Qulhu, salam, berdiri lagi sampai 10 salam. Nah, apa itu hadisnya yang meriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik. Insyaallah kalau kita mau sholat 20 rakaat di bulan Rajab tadi, Allah akan menjaga diri kita, keluarga kita, dan yang menjadi tanggungan dari bala dunia dan azabul akhirah. Jadi tuan lakukan minimal 1 bulan 1 kali. Kalau tuan-tuan ahli ibadah mengaji ba'dal maghrib, memang ada pengajian, itu memang ganjarannya luar biasa. Karena duduk di masjid taklim macam ini kita sekarang ini, lebih baik masuk surah 1000 rakaat. Apalagi itu hanya 20 rakaat. Namun tuan-tuan, bulan Rajab datang setahun sekali. Nah, setiap tahun hanya sekali. Jadi kita ambil momentum. Kita isi program untuk sholat sunnah walaupun 1 malam, tapi libatkan keluarga kita, ajak putra putri kita. Kenapa? Karena Allah yang mengajarkan pada kita dengan firman-Nya, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu sampai terjerumus dalam neraka. Artinya setiap datuk datin tuan melakukan perbuatan ibadah, libatkan mereka. Jangan kita aja yang seronok, yang sok nak masuk surga. Dari istri anak ditinggalkan, ya tak aci itu namanya individualis. Libatkan semua, ajar semua, kita viralkan, kita beritahu bulan Rajab bulan yang dimuliakan Allah, maka kita memuliakan. Tidak ada lain, hanya memuliakan. Baik. Nawaitunya hanya memuliakan kerana Allah memuliakan. Jangan ada bantahan yang lain. Yang ketiga, perbanyak puasa sunnah. Dalam keterangan kitab itu kita terus artikan saja. Kalau mampu puasa 7 hari di bulan Rajab, Allah tutup seluruh pintu neraka jahanam. Kalau mampu 8 hari, Allah buka seluruh pintu surga. Kalau mampu 10 hari, Allah kabulkan segala doa. Dan kalau mampu 15 hari, segala dosa dan silap kita didilit oleh Allah, dipadam, ditukar menjadi kebaikan. Dan siapa menambah hari puasanya, tambah pula ganjarannya. Bahkan Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, yang artinya lebih kurang Rasulullah bersabda, besok di hari kiamat, terutama di padang mahsyar,
seluruh umat dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Ya pastilah tuan-tuan ya, dalam keadaan minta maaf telanjang bulat, matahari didekatkan, semua menangis. Pada hadis sahih disebutkan sampai ada yang berenang di lautan peluh dan sebagainya lah. Coba bayangkan. Semua dalam keadaan kelaparan kehausan, illal anbiya, kecuali para nabi, wa ahlihim, dan keluarganya, dan wasawim fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, dan mereka yang mau berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ini rebutan bagi ulama-ulama besar, Tuhan, terutama ulama sufi. Dia sering melakukan puasa 3 bulan. Bayangkan, itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau datin Tuhan ingin mencoba, coba saya sarankan, minimal seumur hidup sekali, cobalah. Seumur hidup sekali puasa 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, luar biasa Tuhan sekalian. Atau kalau boleh, ya jangan hanya sekali, coba 2-3 kali, kan luar biasa. Jadi Allah Ta'ala itu jelas itu, kenikmatannya luar biasa. Bukan mana dasarnya saya tak pernah baca, ya memang kitabnya dan Turatul Nasihin, tuan-tuan baca dan surat kabar mana tahu. Buka dan lakukan. Yang penting dalam amalan itu sekalian, jangan banyak ngomel. Jangan banyak tanya. Ini kan kadang banyak orang tuh, mana itu betul ke sahih ke hadisnya dan sebagainya. Last minute tidak beramal. Ngomel aja yang banyak. Amalkan saja. Karena Allah punya pakem. Pakem tuh undang-undang yang absolut, yang pasti dan tidak boleh dibantah. Ini gunakan dalil kalau nak berbuat baik sampai hari kiamat, tuan-tuan. Ayatnya apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu namanya dalil yang absolut. Siapa saja berbuat baik, Allah mesti tunjukkan. Allah mesti balas. Begitu sahabat berbuat jahat, sudah. Yang penting kita berbuat baik, yang kita pakai lillahi ta'ala. Orang pro and kontra, yes or no, like and dislike, never mind lah tuan-tuan. Oh ini bid'ah tak betul, salah, bid'ah itu masuk neraka, bid'ah lah, nanti dulu tuan sekalian. Sudah saya ingatkan berkali-kali, itu saya ulangkan sekali aja. Bid'ah itu memang bahasa etimologinya perkara baru. Secara terminologi, sesuatu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah atau Rasul tidak melakukan, kita melakukan, itu bid'ah. Namun Tuhan perhatikan, ini cerita yang jelas dan Tuhan pun tahu. Sewaktu Nabi Isra dan Mi'raj, di surga itu terdengar perjalanan sleeper atau kasut berjalan begitu. Jadi Nabi suspend, tanya pada Jibril, ini suara apa? Ya Rasul, itu suaranya slipernya Bilal. Nabi terkejut, ya Allah, Bilal masih di dunia, masih hidup, tapi sliper dari surga. Begitu balik ke dunia, dipanggil, Bilal, sini. Apa amalan kamu sehingga diiktiraf oleh Allah Ta'ala? Sliper kamu dah masuk ke surga. Tak apa, Rasul di kecil, tak apa, kamu cakap apa yang kamu lakukan. Saya Rasul minta maaf, saya selepas sholat, setelah wudhu aja saya sholat sunnah. Selepas wudhu sholat sunnah, namanya sholat sunnah syukur wudhu, sholat sunnah wudhu. Ini yang dilakukan Bilal ini Nabi belum pernah perintah, Nabi belum pernah ajar, Nabi belum pernah melakukan. Bilal melakukan, Allah terima. Pikirlah yang baik-baik dari amal itu, jangan bingung aja. Yang penting jangan melanggar Quran dan Sunnah, beres. Jadi kita PD itu, percaya diri itu, bismillah. Apalagi yang disampaikan pada ulama-ulama muktabar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan itu agaknya lebih pintar daripada pengarang kitab tadi, oke lah, bolehlah action. Kalau gobloknya sama dengan saya, goblok sombong. Ini kebanyakan masyarakat kita ini, ngomelnya yang banyak. Amal bukan ngomel. Lakukan sesuatu demi untuk mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah Ta'ala. Banyak ulama-ulama yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Oke, itu puasanya. Oke, yang keempat, perbanyak sholawat Nabi, bersolawat. Banyaknya berapa terserah.
Ada Nabi menyebutkan kalau baca sekali Allah balas 10, baca 10 Allah balas 100, baca 100 Allah balas 1000, baca 1000 Allah bebaskan dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Atau setidaknya 100 kali. Kalau 100 kali kita baca salawat, Allah akan memberi 100 hajat. 70 disimpan di akhirat, 30 diberikan di dunia. Alangkah bahagianya kalau Datuk Datin mengajak putra-putrinya atau keluarganya lah untuk qiyam. Coba seminggu sekali aja macam itu. Lepas salat tahajud, angkat kedua tangan. Baca istighfar dulu 100, lepas itu salawat 100. Dan bicara dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berdasarkan sabda Nabi-Mu, siapa membaca salawat 100 kali, engkau beri 100 hajat, kau simpan di akhirat 70. Terima kasih ya Allah, sebagai simpanan abadi saya, sebagai investment saya. Dan 30 di dunia, mintalah kepada Allah. Karena Allah yang memberi, Nabi yang memberitahu, kita minta. Itu Tuhan sekalian ya. Yang kelima, perbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar terutama di malam Jumat. Karena pada malam Jumat Tuhan sekalian, khususnya malam Jumat sepanjang Rajab, jutaan malaikat turun di planet Qaf dan sekalian. Mulai maghrib ini sampai subuh, mereka mendoakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Rabbanarham umat Muhammad wa la tu'adzibhum. Rabbanarham umat Muhammad wa la tu'adzibhum. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad, jangan seksa mereka. Menjelang subuh Allah berfirman, ya malaikati bi'izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Para malaikatku, dengan kebesaran dan keagunganku, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Jadi hari kita baca istighfar, untuk khusus malam Jumat kita lebihkan, karena diikuti oleh jutaan malaikat, dan mereka dari maghrib sampai subuh non-stop. Yang keenam, qiyamul lail. Qiyamul lail, tahniah pada Datuk Datin yang memang tiap-tiap pagi qiyamul lail. Namun untuk qiyamul lail di bulan Rajab ini ada dalil khusus tuan sekalian. Kita ulang balik ceritanya yang diceritakan oleh Sayyidina apa itu Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW, saya rupanya ya ada bibir itu mudah cakap, saya terlupa. Baik, Rasulullah SAW bersama sahabat berjalan tuan sekalian sampai perkuburan. Sampai Nabi mendadak berdiri dan menangis sambil berdoa. Imam Sauban yang meriwayatkan, Imam Sauban, ya Rasul, kenapa Tuhan menangis? Ya Sauban dan sahabat-sahabatku, mereka dalam kubur sedang disiksa, dan saya mohon pada Allah untuk diringankan. Seandainya mereka dulu di dunia mau puasa sehari aja bulan Rajab dan qiyam 1 malam saja, niscaya tidak akan siksa dalam kubur. Jadi para sahabat lagi suspend. Ya Rasul, adakah hanya puasa 1 hari dan qiyam 1 malam saja sudah membebaskan dari siksa kubur? Apa jawaban Nabi? Masya Allah. Ya sahabat dan sahabatku, demi Allah, Zat yang mengutus saya sebagai Nabi dan Rasul, tidak ada seorang muslim atau muslimah yang puasa sehari di bulan Rajab dan qiyam 1 malam saja dengan ikhlas dengan Allah Ta'ala, kecuali Allah mencatat ibadah selama 1 tahun. Luar biasa kan? Coba baik, ini bonusnya karena hebatnya bulan Rajab. Nah, jadi kalau 1 malam dan 1 tahun kan luar biasa. Yang ketujuh, sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah di bulan Rajab, sejak 10 hari yang lepas masuk Rajab, hari Sabtu awal Rajab, tahun sekalian, setiap 1 ringgit Allah darabkan 10, darab 700, darab 70. Itu bulan Rajab. Nanti di bulan Syaban, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700. Luar biasa. Dan ya the best of the best. Di bulan Ramadan, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Inilah sayangnya Allah dan Rasul kepada hambanya. Yang penting Datuk Datin Tuhan sekalian, Rajab sampai Ramadan jangan pernah berhenti, terus lakukan sedekah. Situ seringgit itu hanya contoh. Kalau kita bawa makanan, 1 pakaian atau 1 pinggan, 1 bungkus roti lemak, itu yaitu cara dikalikan.
Dan itu langsung dari Allah Ta'ala. RM1 atau 1 itu dari kita. Allah barat 10 kali ganda. Dari mana? Rujuk surat Al-An'am 160. Ini jangan mengatakan iya ke kafir kita. Yang ada yeza. Darab lagi 700 dari surah Al-Baqarah 261. Adapun 70 Rajab, 700 Syaban, 1000 Ramadan itu adalah dari sabda Rasulullah SAW. Nah, jadi yang penting kesempatan ini gunakan yang terbaik atau sebaik-baiknya dan libatkan putra-putri kita, latih mereka tuan sekalian untuk memasukkan di kotak masjid atau surah atau di mana saja. Baik, yang ke-8 perbanyak zikrullah, terutama la ilaha illallah. Pagi, petang, siang dan malam banyakkan la ilaha illallah. Dan terakhir yang ke-9 perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kalau boleh saya sarankan tuan sekalian, ini kan tahun baru 2024, bulan Rajab. Mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, beri kekuatan kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Kami bulan Rajab ini nak khatam Quran sekali, Syaban 1 kali, Ramadan 1 kali. Ini cita-cita mulia tuan-tuan, cita-cita luhur. Atau setidak-tidaknya ya Allah beri kekuatan kami, Rajab kami dapat 10 juzuk, Syaban nanti 10 juzuk, dan di Ramadan tinggal 10 juzuk. Kami akan hatamkan sempena nuzul Quran atau Al-Quran bersama dengan keluarga kami. Ini juga cita-cita mulia. Jangan Rajab, Syaban, Ramadan berjalan begitu saja, tidak ada perubahan langsung. Enggak bisa dong. Kedua sekalian ya, setidak-tidaknya membaca surah Ikhlas 12 kali sepanjang bulan Ramadan, sepanjang bulan Rajab, maaf. Nah, oleh itu hari ini yang 12 kali ini kita baca sama-sama teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Hanya 1 menit tuan-tuan. Coba. Jadi yang dah terlepas, nanti datuk, datin keluar dari masjid ini cover lah. Yang penting jadikan setiap hari 12 kali. Karena dalam kitab Tuhan disebutkan, kalau kita membaca surah Ikhlas 12 kali sepanjang bulan Rajab, insya Allah nanti kalau meninggal dunia, jenazahnya dikumpulkan para ulama, syuhada dan sholihin. Itu aja, kita husnudzon aja lah tuan-tuan. Kan membaca surah Ikhlas itu ada hadis sahih yang menyebutkan, membaca surah Ikhlas 3 kali itu nilainya sama khatam Quran 1 kali. Jadi kalau 12 kita baca itu khatam 4 kali, itu aja yang kita ambil. Jadi tatkala kita melakukan tuh selalu bersikaplah husnudzon, positive thinking tuan-tuan, jangan iya ke, betul ke, tak payahlah macam tu. Karena kita terlalu banyak dosa tuan sekalian. Dan banyak kesilapan kita lakukan. Kita tinggal cover lah. Kebetulan bulan mulia ini kita tingkatkan, kita lebihkan. Karena memang mulanya bulan yang dimuliakan Allah. Oke tuan, itulah supaya peringatan kembali, supaya kita tidak terlepas untuk mengambil bahagian di bulan Rajab ini. Baik, sekarang kita buka kitab Al-Hikam. Saya kembali tajuk yang saya pilih ini, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat.
Mungkin kitabnya kalau ada. Tuan Haji ada kitab? Ada? Tak ada? Baik. Ya? Tahu-tahu. Ilmu yang bermanfaat. Kalau mau sudah kita ulang balik. Saya pilih tajuk ini karena tuan sekalian. Sekarang kita ni agak terperangkap dengan environment yang kurang kondusif lah. Banyak orang berilmu yang konon sarjana, itu kalau ilmu akademiknya. Konon para ulama, syuhada dan salihin, usul para ulama, itu yang ilmu agama lah. Tapi kadang-kadang pernyataannya itu agak mengelirukan. Kita jujur saja tuan sekalian. Jangan kita hal-hal tutup-tutupi, ya salah siapapun juga. Oleh karena itu coba kita lihat daripada ini. Jadi muka surat 260. Muka surat 260 tajuknya ilmu yang berguna atau ilmu yang manfaat, ya. Dulu berapa? 255. Tak apa, kita loncatkan aja. Kita 260 sekarang ya. Ilmu yang bermanfaat. Al ilmu nafi' walladhi yambasitu fis sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi qina'uhu. Itu kaidahnya. Artinya lebih kurang ilmu yang berguna itu atau ilmu yang bermanfaat itu ialah yang meluas dalam dada, sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Masya Allah. Dari ini saja tuan-tuan, betapa kalau kita terangkan habis-habis tuan-tuan. Dari orang yang ilmunya bermanfaat itu, dadanya itu artinya bersinar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menghadap para ulama-ulama yang bagus tuh, penampilannya pun, wajahnya pun adem gitu, sejuk, bicaranya menyeronokkan begitu. Maka kalau Nabi disebutkan para sahabat-sahabat kalau mengeluarkan kata macam mutiara, wah luar biasa tuan sekalian. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dia bercahaya. Kita datang menjadi tentram. Mau datang saja, mau bertanya rasanya sudah merasa seolah terjawab apa yang kita soalkan. Coba bedakan, atau tuan tengok ulama-ulama yang atau ustadz-ustadz atau profesor sekarang ini datang malah membingungkan. Kita tanya malah jadi bingung. Nah ini tidak, ilmu itu ada tapi tidak manfaat. Kedua, membuka penutup hati. Hati ini menjadi terbuka, lapang dada. Hati yang terbuka macam lautan itu tuan sekalian. Lautan itu sifatnya bangkai apapun juga. Bangkai gajah ke, bangkai ular ke, bangkai biawak atau bangkai apa itu harimau itu, bangkai badak sekalipun di laut itu tuan sana keluar tak ada bau pun. Dengan kimia air masinnya itu bisa menetralisir atau neutral kan itu, dan tidak ada bau. Itu suasana hati yang terbuka, dada yang lapang itu macam itu. Bukan macam di darat. Di darat ini di atas dapur kita, di atas siling tuh, tikus mati aja baunya setengah mati tuan-tuan. Nah, itu caranya. Jadi seorang yang ilmunya manfaat tuh begitu, lapang dada dan dia sejuk, bercahaya, dadanya siang, hatinya bercahaya. Coba kita teruskan pendapat para ulama-ulama. Ilmu yang berguna atau bermanfaat itu ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah. Jadi sekaligus zat, sifat dan af'al. Mengenali zat Allah, sifat Allah, asma Allah, perbuatan Allah, lengkap tuan-tuan. Karena Allah itu maha segala-galanya, itu dipahami, mengenal. Kalau Allah itu maha mengenal, Allah yang mencipta itu walaupun dihina, tidak disembah pun, Allah bisa mengampunkan. Sebesar apapun dosa hambanya, Allah bisa mengampunkan. Tapi Allah juga tidak membiarkan orang berbuat jahat. Itu sifat-sifat Allah. Kita harus tahu, jangan dilihat maha pengasih dan penyayang saja. Jangan dilihat Allah itu maha pengampun saja, tapi Allah juga maha diktator.
Allah juga maha penyiksa. Allah maha tidak pengampun. Hati-hati Tuhan sekalian. Jangan menghadapi sifat Allah harus seimbang. Jangan yang menguntungkan diri kita saja. Ada Tuhan sekalian. Baik. Dan kemudian juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Cara mengabdinya tahu dan adab kepada Allah bagaimana. Ini ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Baik. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu dalam rumah. Masya Allah. Ya kita macam ni lampu. Terang. Dengan adanya lampu, terang. Rumah tu jadi terang. Masjid jadi terang. Begitu juga orang dengan adanya ilmu jadi terang. Bukan menggelapkan, terang. Bukan mencari pembenaran, tapi cari kebenaran. Kan banyak orang kadang membenarkan apa yang dilakukan itu. Asalkan ini pembenaran lain dengan kebenaran. Itu sekarang harus melihat itu. Kemudian Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki, Madhab Maliki, menyebutkan bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, banyak retorik, banyak berceramah, banyak berdiskusi atau banyak berdebat, tetapi ilmu itu hanyalah nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia, dan bergunanya ilmu itu untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya daripada kesombongan diri. Coba, itu ilmu yang manfaat. Jadi semakin dalam, ya macam falsafah padi, semakin berisi semakin tunduk. Orang berilmu itu semakin hebat tuan-tuan, semakin tenang, semakin dekat pada Allah Ta'ala, semakin jauh daripada kesombongan diri. Ini pula ilmu mendapi dada, baru dikritik saja dia marah. You kritik apa level you? Wah, luar biasa. Macam dia paling hebat di dunia ini. Dikritik dia mau, tapi tukang mengkritik, tukang mengeluarkan sesuatu seenaknya sendiri. Jangan begitu tuan-tuan. Ada falsafah orang tua kita. Di atas gunung masih ada mendung, di atas mendung masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Gitu caranya. Kita lihat tuh, jangan mendongak terus. Kalau dalam keadaan kita terhina, ada yang lebih terhina daripada kita. Jadi kita stabil, relax, enjoy dan santai. Itu ilmu yang bermanfaat. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yakni menyadari kehambaanmu. Jadi ilmu yang manfaat itu adalah mengenal Allah dan menyadari bahwa kita ini adalah hamba. Sehebat apapun juga kita tetap hamba, tuan-tuan. Hamba tidak pernah akan bisa melebihi daripada tuannya, tidak boleh melebihi daripada majikannya. Yang namanya hamba tidak boleh apa-apa gitu. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha segala-galanya. Ini jadi hamba, tapi Allah melarang jangan memfitnah, malah jadi tukang fitnah. Jangan tipu, malah juga penipu. Jangan sombong, malah sombong. Jangan dengki, malah dengki. Ini bagaimana nih? Itu bermakna dia sedang melawan toke, melawan Tuhan, melawan Allah Ta'ala. Apa yang dilarang malah dilanggar. Itu namanya kan pemberani. Namanya itu pemberani. Sudah berani melawan toke, atau melawan majikan, atau melawan bos. Itu namanya ilmu tidak manfaat. Yang ada disebutkan orang beriman itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nuktah. Kalau orang munafik, sami'na wa aswaina. Aku dengar tapi tak nak buat. Ini hati-hati sekalian. Macam kita tadi berita cerita amalan bulan Rajab tadi. Kalau tuan-tuan betul-betul yakin pada Allah Ta'ala, karena Allah yang memberi ganjaran, dan Allah memberi ganjaran itu jangan dipikir dengan otak kita. Sami'na wa ta'na, beres. Kalau kita dengar tapi tak nak buat, itu munafik tu. Kalau tidak mampu banyak melakukannya, sedikit lah. Seperti kata Imam Syafi'i madhab kita, kalau kalian tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya.
Jadi apa yang pelajarkan itu, tuan-tuan, kalau nggak bisa ke semuanya, ambil. Jangan tinggalkan semuanya. Enak kan? Jadi orang tuh kalau ikut ulama-ulama besar, enak sekali tuan sekalian. Baik, kita teruskan. Makalah 244. Khairul ilmi makanatil khasyatu ma'ahu. Sebaik-baiknya ilmu itu yang disertai oleh rasa takut kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita kan orang berilmu, tahu takutnya bukan kepada Allah. Setiap hari Jumat tuan-tuan di atas mimbar ini, Tuan Khatib mengatakan ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takut pada Allah dalam arti sebenar, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu dalam masjid, ya angguk-angguk kepala. Luar masjid, bukan Allah yang ditakuti. Yang ditakuti netizen. Yang ditakuti adalah pendukung. Yang ditakuti adalah penyokongnya. Dia takut kalau tidak disokong. Dia takut kalau tidak ada pendukungnya. Dia tidak akan punya pangkat dan kedudukan. Oleh karena itu, takut pada penyokong, sanggup dia merasah mereka. Sanggup memanipulasi mereka, menipu mereka. Yang penting untuk begitu. Ini bukan takut kepada Allah, teman-teman. Dan ajarannya jelas keliru. Diajarkan takut kepada Allah itu baru ilmu itu manfaat. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Artinya lebih kurang, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba itu hanya orang-orang yang alim atau ulama. Jadi ulama ciri khasnya takut kepada Allah, nuktah. Kalau ada ulama tidak takut kepada Allah, itu adalah ulama ulama yang ilmunya tidak bermanfaat. Ulama hanya takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah diartikan setiap khutbah. Pak Khotib menyebutkan menjalankan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu salah satu ciri orang takut pada Allah, takwa kepada Allah. Yang diperintah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Kalau ada orang apapun pangkat dan kedudukannya, di mana saja mereka berada, yang diperintah dikerjakan, tapi pada masa sama yang dilarang juga dikerjakan, itu bukan takut kepada Allah namanya. Itu namanya munafik, itu namanya hipokrit, itu namanya pelintat, pelintut, tidak punya pendirian macam ilalang. Hati-hati dengan sekalian. Jadi kalau ulama hanya takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, talibul ilmi takaffulullah birizqi. Artinya lebih kurang, orang yang menuntut ilmu agama itu Allah akan menjamin rezekinya. Macam Datuk sekarang kita belajar ilmu agama kan, itu rezeki Allah tanggung dan sekalian. Rezeki bukan berupa duit saja, ketenangan hati, istri jadi solihah, anak-anak jadi soleh dan solihah, mudah diatur, itu rezeki. Rumah tangganya tentram. Itu teman-teman, itu karena belajar ilmu agama. Karena ilmu agama termasuk ilmu fardu ain yang harus dipelajari, dan ilmu fardu ain terdiri dari 3: akidah, syariah, akhlak, iman, Islam, ihsan. Harus dipelajari dengan betul-betul, baru kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya pada orang-orang yang menuntut ilmu karena suka atau gemar pada apa yang dituntut. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min aibin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ialah yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekali lagi, ilmu yang tidak membawa takut kepada Allah adalah ilmu yang tidak manfaat. Wairun nafi', tidak memberi manfaat. Sudah ilmu segudang sekalipun, kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, ilmunya itu tidak ada gunanya, tuan-tuan. Tidak bermanfaat. Baik. Al-Junaid Al-Baghdadi ketika ditanya, apakah ilmu yang bermanfaat itu? Jawabnya ialah
yang menunjukkan engkau kepada Allah dan menjauhkan dari menurutkan hawa nafsu syahwat. Ya, jadi menuntun kita menuju kepada ridha Allah dan juga tidak menurutkan hawa nafsu. Jadi sudah ilmunya ada, pintar, tapi akhirnya berebut pangkat, berebut kedudukan, berebut harta benda. Tidak cukup itu menyakau lagi, tipu lagi, rasuah lagi. Itu ilmu apa itu? Itu bukan ilmu yang manfaat, tuan-tuan. Ilmu yang tidak manfaat. Dan risikonya berat itu. Bukan saja di akhirat, di dunia dah nampak tuh. Dan nampak tuan-tuan sekalian. Hati-hati itu. Baik. Rasulullah SAW bersabda, yang arti lebih kurang, siapa yang cinta dunia akan berbahaya akhiratnya, dan siapa cinta akhirat juga berbahaya dunianya. Tapi ingatlah kamu harus mengutamakan yang kekal abadi daripada yang lekas rosak dan hancur. Jadi kalau tuan-tuan dan kita memperdalam dunia, ini akhiratnya kita ketinggalan. Kalau kita memperdalam akhirat, dunianya mesti ketinggalan. Itu wajarlah. Wajar, namun ada solusi dari Allah sendiri. Pilihlah yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Allah sendiri berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Itu lebih baik daripada dunia, akan lebih baik dan kekal abadi. Jadi pilih yang kekal abadi. Sebab dunia sekaya apapun tuan-tuan, simpanlah duit bukan hanya di negara, di luar negara, di pesisir, di mana saja, tak berbilin simpannya dua atas sekalian, tapi akan hancur tuan-tuan, akan hancur. Ma indaka yang fatwa ma Allah yang ibaq. Apa saja yang ada pada manusia, pada diri kita, pasti akan hancur lebur, akan musnah, akan rusak. Tapi apa yang di sisi Allah akan kekal abadi. Ini sudah dicontohkan oleh atuk nenek kita semua. Sudah jelas tuan sekalian, sehebat apapun, sekaya apapun Nabi Sulaiman, tidak ada yang mengatasi tuan sekalian. Toh akhirnya juga meninggal dunia. Sehebat apapun kuasa yang ada pada Fir'aun, Namrud juga hancur juga. Jadi tuan-tuan, itu contoh-contoh yang bisa dilihat. Fakta bukan auta. Maka itu setengah ulama berpendapat, jangan mengikuti 4 orang ini. 4 ini jangan diikuti tuan-tuan sekalian, karena mereka menyalahgunakan anugerah Allah Ta'ala. Pertama, Fir'aun, karena dia menyalahgunakan kuasa, hancur akhirnya. Kedua, Haman, menyalahgunakan kepintarannya. Dia pintar tuan-tuan, suka menasihati Fir'aun, penasihat Fir'aun, tapi nasihat busuk, nasihat 27%, hancur juga. Dan ketiga, Korun, yang menyalahgunakan kekayaan, diberi kekayaan yang luar biasa, disalahgunakannya akhirnya tenggelam. Dan yang terakhir, Balaam itu menyalahgunakan agama. Dia orang alim di zaman Bani Israel tuan sekalian, namanya Balaam. Luar biasa. Namun tuan-tuan sekalian, dia juga dihancurkan Allah karena memutar belik agama, kepentingannya untuk diri dan pribadinya saja, untuk keluarganya. Itu tidak ada gunanya. Cukup tuan ya, 4 ini jadi contoh saja. Oke, maaf, kita masuk waktu Isya. Itu kalau bapak-bapak dekat anak-anak tuh selalu berhentilah ya, kok cerewetnya lebih banyak terus. Kita hormati waktu Isya dulu.